Posisi utang pemerintah pusat mencapai 8.041 triliun pada akhir November 2023. Nah, mari kita lihat di grafik. Nah, yang biru menunjukkan rasio variable rate. Jadi di era pemerintahan SBY, rasio variable rate bisa diturunkan secara konsisten. Nah, dan masih berlanjut di era awal Presiden Jokowi bisa diturunkan. Tetapi mulai tahun 2020 terjadi peningkatan rasio variable rate. Angka yang disajikan oleh pemerintah sendiri dengan ukuran yang juga dijelaskan sendiri dalam nota keuangan, terjadi peningkatan risiko pengelolaan utang terkait dengan suku bunga. Terkait dengan risiko yang ketiga, kembali seperti risiko yang pertama, terjadi peningkatan, yaitu risiko pembiayaan kembali atau refinancing. Posisi utang pemerintah pusat tercatat bertambah dari tahun ke tahun hingga mencapai 8.041 triliun pada akhir November 2023. Pemerintah selalu mengumumkan kondisinya masih aman. Meskipun demikian, pemerintah tampaknya cukup menyadari risiko pengelolaan utang yang dihadapi dari tahun ke tahun belakangan ini. Sehingga disajikan asesmen dalam nota keuangan dan APBN. Sayangnya publik luas mungkin tidak punya kesempatan membaca hal-hal seperti ini. Sebagai contoh, nota keuangan dan APBN tahun 2024 yang sudah mulai berjalan ini mengakui ada kebutuhan pembiayaan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan upaya mencari pembiayaan itu artinya mencari sumber utang dan mencari utangnya. Itu secara umum berdampak langsung pada risiko pengelolaan utang. Kan sebenarnya ada banyak risiko, tapi yang dikemukakan ada 4 risiko. 1, risiko tingkat bunga. 2, risiko nilai tukar. 3, risiko refinancing atau risiko pembiayaan. 4, risiko shortage pembiayaan. Rasio tingkat bunga merupakan potensi tambahan pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Jadi risiko diakibatkan perubahan tingkat suku bunga. Indikator risiko yang dipakai oleh pemerintah adalah rasio variable rate dan refixing rate, yaitu porsi utang dengan tingkat bunga yang mengambang terhadap total utang. Sedangkan refixing rate adalah variable rate ditambah dengan porsi utang yang jatuh tempo yang mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu setahun terhadap total utang. Secara sederhana dapat dikatakan makin besar angka rasio, maka terjadi peningkatan risiko. Bagaimana kondisinya? Rasio variable rate per Juni 2023 sebesar 19,2%. Jadi 19,2% dari total utang pemerintah itu adalah variable rate. Rasio tersebut meningkat dibanding akhir 2019 dan rasionya juga lebih besar dibanding akhir 2014 ketika Presiden Jokowi memulai. Refixing rate pada indikator yang lain per Maret 2023, jadi data terkininya baru Maret, itu sebesar 27,5%. Jauh melebihi akhir 2019 yang sebesar 16,1%. Dan masih lebih besar dibanding akhir 2014 yang sebesar 21%. Nah, mari kita lihat di grafik. Nah, yang biru menunjukkan rasio variable rate. Jadi di era pemerintahan SBY, rasio variable rate bisa diturunkan secara konsisten. Nah, dan masih berlanjut di era awal Presiden Jokowi bisa diturunkan. Tetapi mulai tahun 2020 terjadi peningkatan rasio variable rate. Memang ini ada kaitannya dengan mencari sumber utang atau pembiayaan dalam rangka mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan surat utang atau mencari pinjaman yang variable rate. Tapi apapun, faktanya adalah terjadi peningkatan risiko dilihat dari sisi variable rate. Begitu juga dengan refixing rate. Ada kecenderungan untuk menurun meskipun fluktuatif sampai 2019. Lalu dari 2020 juga meningkat. Artinya, angka yang disajikan oleh pemerintah sendiri dengan ukuran yang juga dijelaskan sendiri dalam nota keuangan, terjadi peningkatan risiko pengelolaan utang terkait dengan suku bunga. Itu risiko yang pertama. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko nilai tukar. Itu terkait dengan rasio utang falas terhadap total utang.
yang per Juni 2023 mencapai 27,5%. Secara sederhana, bisa dikatakan 27,5% dari total utang pemerintah itu memiliki denominasi valuta asing. Nah, dalam hal ini memang terjadi perbaikan, di mana rasionya pada akhir 2019 masih 37,9%. Jadi dalam hal ini risiko memang mengalami penurunan. Nah, terkait dengan risiko yang ketiga, kembali seperti risiko yang pertama, terjadi peningkatan, yaitu risiko pembiayaan kembali atau refinancing. Itu adalah risiko pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali utang jatuh tempo karena ada utang yang harus dilunasi dalam tempo setahun, kemudian ada kebutuhan untuk berutang akibat defisit dan pengeluaran investasi, maka kebutuhan berutang cukup besar. Nah, itu bisa saja tidak diperoleh, baik karena sumbernya yang tidak memberi utang atau tidak menyediakan piutang dengan jumlah yang diinginkan, ataupun ya sama sekali tidak memberi untuk beberapa sumber. Nah, cara mengukurnya apa? Pemerintah mengajukan untuk mengukur risiko refinancing dipakai beberapa indikator. Antara lain, apa yang disebut dengan rata-rata waktu jatuh tempo atau average time to maturity. Kemudian ada juga melihat porsi dari utang yang jatuh tempo setahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depan. Mengapa? Dengan begitu terlihat tekanan untuk mencari pembiayaan. Kalau dalam 1 tahun ke depan, sekian persen harus dilunasi, kan harus ada gantinya. Apa yang terjadi pada kondisi kita terkini? Rata-rata waktu jatuh tempo utang pemerintah, average time to maturity, akhir Juni 2023, menurut perhitungan pemerintah sendiri, bukan menurut saya, itu sebesar 8,06 tahun. Artinya keseluruhan utang pemerintah dilihat waktu jatuh temponya, kemudian dibuat rata-rata tertimbangnya, maka secara umum rata-rata jatuh temponya 8,06 tahun. Apakah risiko meningkat atau tidak? Bisa dengan common sense, juga bisa dengan akal sehat, bahwa semakin lama waktu jatuh tempo, itu berarti risikonya makin rendah. Dan sebaliknya, jika waktu jatuh temponya makin pendek, artinya risiko meningkat. Nah, tadi 8,06 tahun kondisi terkini. Nah, pada akhir tahun 2019 sebenarnya 8,52 tahun, lebih panjang. Dan lebih panjang lagi pada tahun 2014 ketika Presiden Jokowi memulai pemerintahannya, yaitu 9,73 tahun. Nah, mari kita lihat seperti di grafik ini. Terjadi waktu jatuh tempo yang makin pendek selama era pemerintahan Jokowi. Artinya dilihat dari sisi ini, risiko pengelolaan utang meningkat. Nah, itu dari sisi rata-rata utang jatuh tempo. Bagaimana dengan yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Kita ambil yang 5 tahun saja. Karena ini relevan ya. Berarti siapapun presiden baru, itu umpama kan cara melihatnya adalah berapa persen utangnya jatuh tempo 5 tahun ke depan, itu kan menjadi tekanan. Kalau ini kembali kepada seperti variable rate dan refixing rate. Makin tinggi porsinya, berarti risiko makin tinggi. Ya, masuk akal ya, bahwa jika porsi utang yang jatuh temponya kurang dari 5 tahun itu meningkat, berarti risiko makin tinggi. Apa yang terjadi? Saat ini, November 2023, rasio dari utang yang harus lunas, harus dilunasi kurang dari 5 tahun ke depan dari bulan November itu 43,2%. Nah, sementara pada tahun 2014 itu hanya 33,9%. Jadi selama pemerintahan Presiden Jokowi, utang yang diperoleh itu mulai makin pendek waktunya. Nah, itu bisa berarti banyak hal. Ini umpama ya, artinya ada beberapa potensi kesimpulan dalam konteks ini. Bisa karena penjualan surat utang yang berjangka tempo lebih pendek lebih laku. Begitu juga dengan loan, dengan pinjaman. Para kreditur menginginkan utang yang tidak terlalu panjang. Ini artinya dari sisi kreditur juga memperhitungkan country risk kita. Itu kita bisa lihat begitu. Yang jelas faktanya utang yang jatuh tempo di bawah 5 tahun itu makin besar porsinya, meningkat porsinya. Ada lagi risiko yang disebut risiko shortage pembiayaan. Ini adalah risiko tidak terpenuhinya kebutuhan BN, artinya kebutuhan berutangnya tidak tercapai dalam setahun ke depan misalnya. Itu dikarenakan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan. Intinya kalau ada shock, apakah itu eksternal shock atau internal shock.
Kalau umpama kondisi politiknya sangat tidak stabil, akan ada risiko dalam pembiayaan. Para pihak berpikir untuk memberi utang kepada negara. Nah, tidak ada indikator yang dikemukakan di nota keuangan. Tetapi diungkapkan. Ini menarik ya, tanpa memakai rasio, indikator, tapi diungkapkan. Sebenarnya pemerintah menyadari risiko ini ada. Bagaimana kalau di 2024 terjadi krisis ekonomi yang bisa berasal dari eksternal shock, bisa juga, mudah-mudahan tidak ya, ini kan contoh analisis, terjadi ketidakstabilan politik yang sangat akibat pilpres, maka shortage pembiayaan ini risiko saya bilang menjadi tinggi. Yang buat saya menarik adalah ini diungkapkan cukup panjang lebar di dokumen nota keuangan, tetapi dengan intensi yang seolah-olah itu aman, atau tidak di-highlight seperti saya menjelaskan ini. Angkanya berbunyi risiko meningkat, kecuali tadi falas. Tetapi kesimpulannya everything is okay, kira-kira begitu. Nah, menurut saya setiap warga negara dewasa Indonesia, apalagi kaum terpelajar, berhak tahu kondisi pengelolaan utang seperti ini. Dan dengan demikian kita ikut mengawasi, ikut memberi masukan, mengkritik. Dan di masa mendatang jangan sampai lagi keputusan berutang, sumber utang, tingkat bunganya, bentuknya falas ataupun rupiah ditentukan oleh segelintir orang. Secara undang-undang DPR ikut menyetujui. Tetapi kita tidak pernah melihat pembicaraan terbuka kepada publik, pemerintah mau berutang berapa, dengan suku bunga sekitar berapa, kemudian dengan denominasi apa, dan syarat-syarat lainnya, agar rakyat juga bisa urun rembuk. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan mendatang, utang ini akan dikelola secara lebih terbuka, sehingga seluruh komponen rakyat, seluruh warga negara bisa ikut dan bahkan berhak ikut mengawasi pencariannya maupun penggunaannya. Dengan demikian kita bisa menjamin ekonomi kita akan dikelola secara baik dan kita akan menuju kesejahteraan dan kemakmuran di masa mendatang.